yang tercari UMKM-nya di Cirebon? Oh belum ada. Belum ya? Belum ada. Kita baru kita koordinir aja segala macam kita bantu untuk. Terdiri dari apa aja, misalnya pengusaha apa aja? Oh macam-macam loh. Kerajinan. Dari mulai kerajinan, batik, makanan, makanan basah, catering. Jadi bahkan kalau kita buka toko Apakah jadi. sebelumnya mereka udah ada wadahnya? Belum ada, masih masing-masing gitu. Dibina sama dinas UMKM aja. Iya. Kayak paguyuban gitu nggak ada gitu? Nggak ada. Dan biasa di dinas pun hanya ya sesekali aja kalau ada kebutuhan data baru diminta. Tapi tidak ada realisasi untuk depan, mereka jalan sendiri. Kasihan. Oh gitu, iya. Terus semua deh. Jadi supaya mereka juga terbantu. Iya. Jadi kita selama hidup ya kok kayaknya kalau Koko juga nggak mungkin ada di Lause dan berada di dalam pendirinya, nggak mungkin jadi ketua kalau bukan untuk frekuensi, benar ya, karena ingin bantu kan. Istilahnya selama kita masih ada apa yang bisa kita wakafkan ilmu, wakafkan diri, wakafkan harta, wakafkan tenaga, pikiran kan gitu. Masya Allah gitu. Itu jajanannya? Iya jajanannya. Udah habis kok. Lapar. Seruput soalnya. Enggak itu kayak apa? Iya. Apa yang itu ting itu bukan? Oh iya. Ini UMKM semua ini. Pas banget ya. Udah menjiwai Kalau sebenarnya di semua Bandung ini. ini dikemas lagi, kita jual ke Yomat. Kita teh jadi nah itu alhamdulillah ya karena berkah dari Allah. Jadi bulan Maret saya semenjak Covid aja ini Lumu Indonesia berdiri nih. Bulan tahun lalu Maret tahun kan semenjak Covid aja lockdown. Sudah setahun. Ya sudah baru setahun. Ya kan udah bulan Maret ya. Nah, saya tuh ada pesantren kan, saya aktif di pesantren karena sebagai ketua Yayasan Peduli Anak Indonesia di Jawa Barat. Ketua umumnya tuh Bunda Ena Santoso yang artis, yang ibunya Abiasi itu Ena Santoso. Nah, aku bilang gini, kenapa aku bilang tuh ini nggak bisa bangun ekonomi pesantren itu tadi. Terus aku bilang akhirnya dari itu ada namanya Profesor Dr. Budi Rahman Hakim, beliau punya pesantren internasional di Tangerang. Dia bilang gini, abah teh tidak punya jamaah itu semua cuma yang pengusaha Yomat Jogja Gilianmat, tahu kan? Saya pikir oh gitu, boleh tuh masuk. Kan Yomat itu kan kayak Alfamartnya Jogja kan? Aku lihat masuk dong, ternyata memang semuanya harga lebih murah dari Alfamart Indomaret kan. Boleh nggak masuk UMKM aku, kata aku tuh gitu. Pas udah ngobrol, alhamdulillah kita dikasih 290 titik di Jawa Barat. Itu masukin keripik dan sebagainya. Aku bilang kayak gini, ya Allah ya Rabb, gimana kita punya niat baik selalu ada kemudahannya. Aku bilang Kang, Cirebon ambil berapa titik, kata aku tuh, di mana Yomat. Jadi kan setidaknya kita tuh bukan hanya ngumpulin saja, tapi ngejualinnya gimana kan gitu. Yang sekarang kan problemnya itu kan menjualnya kemana. Alhamdulillah ya Yomat itu salah satunya vendor kami, dan insya Allah nanti melalui jaringan pusat saya Indomaret, Alfamart juga masuk karena itu masih Samin Group. Terus juga Transmart itu CT Cemong Tanjung. Saya juga insya Allah dalam bulan ini saya mau ketemu beliau dengan Pak CT langsung karena beliau tahu saya penggerak gitu kan, dan langsung akses dari kementerian kami. Jadi alhamdulillah Transmart se-Indonesia juga mau saya masukin, tapi bertahap Jawa Barat dulu gitu. Karena kan lagi Covid juga, saya tuh nggak mau di swab gitu, pergi teh kemarin udah ayo buka di Bukit Tinggi, buka di Palembang, buka di Bali. Saya alhamdulillah jadi pembicara juga kan di Muhammadiyah. Gue bilang kan sabar sebentar Cirebon dulu dibentukin dulu, ini belum ada PR banyak kan. Jadi alhamdulillah nanti saya Transmart juga mau masuk. Isinya teh ya gitu keripik, tenteng. Diganti lumut. Ini sama kayak gini ya, kita gitu. Ini korigi bungkusannya juga. Iya, jadi saya bagian ceklek ya. Ceklek itu kayak lumayan. Jadi kalau yang di kantor Cirebon itu kriterianya apa misalnya? Maksudnya dibentukkan apa? Nah gini, alhamdulillah ya, sebetulnya kalau untuk ya insya Allah gitu ya, kalau kita bisa pinggir jalan itu kan bagus banget tuh kan, ada rumah belajar tuh kan bisa. Sebetulnya nggak harus yang besar atau besar banget juga, terus yang penting dia strategis gitu kan ya. Alhamdulillah ini udah masuk gitu. Terus untuk yang tempat mungkin official untuk kayak kita penginputan administrasi kayak orang misalnya contoh kayak untuk report penjualan, sebetulnya sih kita pasti continue ngantor standby banget tuh dari pagi itu pasti mungkin ada yang standby aja paling admin gitu ya. Cuma kan
kalau untuk kayak mungkin rapat-rapat kayak kan, terus para mualafnya kita kumpulin juga sambil karena gini asistennya ibu wakil wali kota teh Chinese Muslim siapa kan komposer yang Arisa Putragani. Arisa Putragani. Arisa Putragani dia Chinese mualaf itu Anggota Dewan. anggota dewan. Nah, maksudnya Ketua kan Nasdem. Nah. kita rangkul, siapa tahu kita bisnis apa juga kan silaturahmi lagi Dan bisnis banyak lagi. mualaf. Tuh. Aku juga diminta jadi pembina Mualaf Center Indonesia chapter Cirebon. Oh, sama siapa? Ko Steven. Ko Steven, Kohani. Deket banget. Oh, ada Instagram saya lihat Raden dan Japamadi itu kan ada itu mualaf center itu pernah kunjungan ke Cirebon, beliau lah yang nganter-nganter sok katanya mualafnya ditingkatin lagi maksudnya dirangkul gitu karena kan namanya mualaf kan masih di antara Di Bali kestabilan. Cirebon tuh banyak sekali loh. Tapi tercerai berai. Akhirnya banyak yang kembali lagi karena nggak ada yang Karena tidak terjadi. Karena nggak ada wadah tempat ada nih Lause, mungkin Koko juga harus perlu partner dan capek mungkin udah ngurusin bisnis udah apa sendiri ya udah gaji belum ngurusin rumah tangga udah pusing makanya kata aku tuh wah kayaknya Koko harus deh kayaknya memang cocok Lin katanya harus ada partner kayaknya bisa besar mualaf center di sini kan berkah aduh dunia akhirat kebahagiaan juga Allah ganti kalau untuk mengurusi para mualaf kan apalagi mualafnya kita bina sampai dia sukses. Nah itu tugas kita ini gitu, ngapain kita punya akses, punya relasi di kementerian di ini, di pejabat atau mesin dari para pengusaha kalau kita tidak bisa memanfaatkan link kita untuk kebaikan percuma kan dia bilang nggak kok tapi kalau kita sinergikan UTS dulu ya. Iya, mau UTS dari. oh makasih ya udah dengerin ceramah nanti kan bisa bareng-bareng kita dagang Iya, bagus lah. gitu kok Cici ya Allah aku tuh bahagia banget sih kok Polos kan cerita ini kan kok Polos kan gitu kan cerita bisa dengan itu kan harus ketemu kenal katanya gitu dulu karena maksudnya kayaknya harus punya partner katanya jadi kebetulan Kang Pairan itu tuh sering berbagi terus kan dengan Ibu Atalia ibu istrinya gubernurnya kan dekat Ibu Atalia nah yang istri dia Kang Emil lah soulmate banget orang sering kesini dia nemuin kesini kan sayang kalau nggak aku pelihara nih aset negara kata aku akses banyak kan sayang kan ini loh teh harus dibumingkan kata aku tuh ya sok mana tuh di mana katanya sini dikumpulin suka pernah nyari tapi kan nggak tahu di mana gitu kan. Terus dia kan dekat sama Buya gitu kan jadi banyak apa namanya UMKM yang masuk ke AB Mat dekat banget sama Buya gitu kan. aku di Kayak saudara gitu. mau ke Buya Yahya Ada Mas VIP juga segala macam gitu kan. Gitu ya. Nanti Iya, saya puasanya kontaknya ke siapa di nih? Kalau rumah. yang di Cirebon? oh ini kalau saya mah jadi pengawas aja jadi gini kok Ugo saya ini bantu pengiriman sekiranya gitu aja order sama ini kita nanti dagang bareng aja istilahnya pokoknya setiap aku bilangnya bismillah ya kita punya niat baik Ya sharing bagi hasil biasa. bagi hasil aja nanti kan pokoknya dari setiap penjualan kita ada kan kita tuh belakang kita memang nggak bisa besar karena kita mau lihat bantu UMKM udah 10%-an aja kata aku dari setiap penjualan contoh keripik 10.000 misalnya ada 10% berarti Rp1.000 so tapi kan kalau kuantiti banyak ya ini mah kita niatnya bantu ya kok gitu betul ya. nggak Sama di AB Mat gitu yang Iya. biaya. Tapi perlu gudang nggak kan? nah itu gimana gudang tuh kita perlu gudang ada gudang kan Ya sebetulnya kalau ini saya Harusnya hanya apa untuk ya? display aja dulu. Display. tapi kita memang harusnya Ya kalau memang gudang. niat besar sih harus ada gudang. Kok Gudang. udah ada gudang nganggur itu tau nggak untuk packing Belum lagi Masih di foto kontrak. display dia. oh Tahun 2023 selesai. 2000 ini 21 ya. oh ya udah nggak apa-apa berarti maksimalkan yang ada aja Iya, kalau enggak kan packing buat di rumah display, aja rumah display aja. aja display sama official supaya gini kan nanti teh akan dipiralkan Kantor adminnya gitu ya. ya kayak gini misalnya kan ada kalau ada Bu Atalia atau saya Bu Menteri datang gimana Lumbung Cirebon oh di jalan evakuasi ini segala macam ada maaf center punya siapa nih kok ngobrol bareng join dengan Kang Waila Reza untuk buat untuk Lumbung Cirebon gitu jadi kan kita siarnya dapet nama Ya, pasti UMKM kamu seneng banget ada wadah. tahu nggak ya Allah ini Karena mereka tuh buyut banget kalau ada sesuatu tuh wow langsung. dan mereka tuh nggak pernah nyusahin kalau ketemu teh ini patungan kan kita kadang sedih ya jadi
udah jangan bawa, aduh jangan-jangan dia tuh juga uang segitu-gitunya gitu, kadang-kadang lu sedih ya pokoknya. Kalau ngaji tuh beli nah ini ada batagor, ada ini, udah saya beli aja beli. Iya, Kan pengajian gitu, bulanan kan. apa kan bisa rutin. Nah itu maksud aku tuh nanti mualaf centernya kita aktifkan, Lause seperti Lause di Bandung Bareng yang kami sinergi. lakukan. Dan aku juga udah ngobrol dengan Pak Hermawan sebagai ketua pembina. Saya minta izin kok Pak Her izin saya ingin membentuk mualaf center di Lause untuk bersama Pak. Sok katanya ini nanti kita video call. Adek mana yang handphone kakak? Jadi aku tuh pengen apa ya, menduplikasi seperti di Bandung. Di sini pasti lebih besar karena di sini pertama mualaf nggak ada kalau di Bandung aja masih ada beberapa komunitas mualaf ya, kayak mualaf center, kayak yang apa sih kok yang satu lagi di dekat Cikapundung ini. Nah itu kalau di sini kan kalau Lause mungkin cuma Lause aja yang mualaf itu kayak kita doang gitu. Kan sayang gitu loh. Mau dikemanai ini orang-orang kan kita juga pernah mengalami kali situasi pedihnya memilih suatu hal prinsip tuh kan, masa kita nggak mau tolong saudara-saudara kita gitu. Gitu aja. Bismillah, selagi yang kita yang memanfaatkan istilahnya sisa hidup lah bisa juga. Pembentukannya secepat mungkin. Gimana kesiapan Ko Hugo dan Cici? Kita masih udah siap perang. Siap tempur. Sebetulnya sih kalau saya aktivitas itu udah mulai banyak berkurang. Karena memang faktor usia juga nggak boleh letih sekarang. Seperti itu. Jadi kegiatan itu kebanyakan memang di rumah. Iya. Jadi perniagaan juga sepertinya kalau ada yang bisa menggantikan saya ya saya serahkan ke dia. Kalau dalam pekerjaan juga ini saya banyak, soalnya ini mungkin fisiknya kurang ya. Mungkin memang waktunya menikmati, bukan waktu istirahat ya. Udah punya segalanya mau ngapain ya? Jadi kalau yang saat sekarang ini ya di rumah belajar itu ada 3 usaha yang di situ, 1 Aksantur, 2 rumah belajar, 3 tuh ada satu lagi baru mau buka ini dia. Oh, hari Itu ini namanya Mas Bos Cafe. Tapi saya sama sekali gak ikut turut campur. Dia datang tuh berulang kali supaya bisa itu. Ya udah silakan aja pakai tempatnya aja di depan. Jadi tempatnya itu dari satu lokasi tuh himpit-himpitian 3 usaha gitu. Seperti itu saat sekarang. Tapi kalau maupun ditambah lagi UMKM mungkin pengaturannya harus dilihat dulu ya. Ya boleh. Tempatnya gitu. Kalau rumah belajar itu memang punya Koko Hugo sama Cici atau disewakan? Punya saya, terus ya alhamdulillah. Terus ada yang ngontrak. Satu ngontrak Aksantur, itu Biro Travel. Oh, Aksantur mah sebelahnya ya. Satunya lagi ini Mas Bos Cafe lah. Dia insya Allah minggu baru buka. Oh, di Nah mana? kalau Sebelah misalnya sekarang Di mungkin taman. itu Oh, di tamannya aja. kalau digabung ya mungkin bisa. Tapi harus dilihat dulu penempatannya di mana. Dan itu mungkin saling mendukung ya. Iya kayaknya. saling malah. Tapi Bawa masak ya. saya misalkan itu ya, saya hanya apa ya meminjamkan tempat tanpa harus turut campur dalam usaha itu. Soalnya saya udah terlalu capek. Iya, Gitu makanya ya. minta diurusin aja semuanya. Seperti Yang penting bermanfaat seperti lah ya. Mas Bos, saya nggak mau yang ini sekarang ini lagi minggu buka. Jadi insya Allah boleh, tapi saya nggak mau turut campur, capek gitu. Alhamdulillah aja. tuh, alhamdulillah ya Allah. Tapi berarti sudah ada yang pegang nanti ya? Ini pegangnya ini para pejuang-pejuang. Itu bisa diajak ngobrol di situ juga, kafe-kafe itu kan. Ya beruntung juga dia pasti banyak yang beli dari tempat. Cuma saya kalau untuk ngelola atau apa kayaknya enggak deh. Paling cuma nempat apa ya misalnya memfasilitasi ya. Memfasilitasi. Tapi kalau untuk ini pikiran kalau saya udah letih. Ya pokoknya tahu laporan aja deh. Iya. Ya dia. Kan kami cuma bertiga nih, tadi kan kelihatan kan tadi keluarga inti tadi kan. Inti utama. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Aduh, makasih banyak kok Cici. Alhamdulillah ya ini kan semua
atas izin Allah ya aku juga sebetulnya di sini ya apa yang bisa aku lakukan nggak bisa gitu, makanya bisa bersilaturahim ya kenal aku sama Cici walaupun first time, tapi kan memang kita udah keluarga besar langsung udah kayak family kan, makanya kayak apa tuh kok gimana itu ya tenang ya pokoknya Cirebon beres katanya gitu, insya Allah kita support kami gini. Kita pengen ada kegiatan sosial juga tiap bulan. Kita berbagi ke anak yatim yang biasa udah memang Kang Reda udah lama udah sering melakukan itu, bahkan sebulan berapa kali kegiatannya. Kalau di Bandung apalagi ya kemarin udah ke Cipatat apa tahu sendiri Pak Hernawan gak bisa diem sama Ciniar kan. Kata aku tuh alhamdulillah insya Allah nanti ya pasti akan ada berbagi ke luar daerah dengan malam-malam misalnya kan kita jadi si tempatnya itu untuk itu tuh ada wisata religinya gitu. Untuk yang saya mau tanyakan itu makanya tadi kan saya tanya space-nya perlunya berapa meter persegi gitu loh. Perlu berapa kira-kira coba tuh ini berapa? Kalau MKM dikumpulin ya bisa Ya baik, besar ya. banyak sih. Sayang sekarang tutup. Ofisialnya Maksudnya lihat apa? Bisa sih Mas. sebetulnya. Oh dari situ. Mau lihat lokasinya apa gimana? Tadi dia mau lihat ke dalam tapi kan ditutup ya. Iya libur. Libur. Mau kesana bisa sih sebentar ya saya. Tapi kasihan kok takut capek. Enggak. Pokoknya gini pada Biar dasarnya ada gambaran ya. saya pada dasarnya usaha udah gak mau ikut. Ya siap, pokoknya mas siap terima. Tapi kalau fasilitas atau bagaimana bentuknya seperti Kerjasamanya ya. kerjasama ya itu masih bisa. Tapi saya nggak mau repot. Iya alhamdulillah. Ini masalah faktor usia juga. Tapi Ya. kalau doa mah nggak repot kayaknya doain. Ya, Kalau doain mah nggak repot ya doain aku. Intinya seperti itulah. Oh, iya. Intinya. Kalau mau lihat tuh boleh. Ayo, aduh, Bentar, saya makasih telepon banyak. dulu ya. Yuk kita masuk lewat yang pintu satu. Oh, yang samping. yang buat kafe. Iya. Iya, makanya tadi tuh pas itu Heeh. nanti dek kita video call itu kok jadi itu tuh pakai sakit mata segala Ya, saya kata mau. apa nggak bisa makan Opa Ulus bengkak katanya aduh padahal mah ya ini di bawah ya dikasih iya sok dicobain kalau suka nanti saya bawain lagi kalau kesini saya pasti bawa minum ini bagus ini sampai ke saudara Soda sama jahe. jahe merah sama batu soda ginseng itu isinya sama gula aren. Makasih semua ya. Alhamdulillah ini andalannya sekarang kalau dari kementerian kedutaan ini jadi oleh-oleh khusus oleh-oleh dari Indonesia. Ini tuh Kreatif. bakat apa saking butuh dan ingin menolong. Bakatku mau buat Jerman. Kalau ini maksudnya produksinya di mana? Produksinya di Bandung UMKM. Jadi awalnya dari binaan kami. Jadi dari satu mesin sekarang dia punya ada lebih dari 50 mesin. Satu bulan ada penjualan 2.000 3.000 sekarang. Nanti mau ini ke Uzbekistan lagi bulan harusnya saya ikut, cuman kan lagi beberes dulu. Nanti mah kita jalan-jalan lewat kedutaan bisa. Kalau mau jalan-jalan nggak bebas kan lewat itu semuanya lewat BKPM Badan Penanaman Modal Asing. Jadi semuanya bisa. Seperti Asar tuh juga mau ngajak rasa sama. Saya bilang aduh saya bukan dunianya juga. Saya kan juga kerja di kakak saya bagian marketing. Jadi apa tuh namanya nggak seperti yang lainnya pada nyabang mana. Kalaupun ada properti paling cuma buat hobi aja. Tapi pada akhirnya mau ngejualnya susah gitu aja udah. Tapi insya Allah ya kalau namanya biasa tempat keberkahan nanti Allah kasih rezeki dari mana saja. Iya, insya Allah. Entah properti yang niatkan untuk terjual nanti kami pun bisa bantu tim kita banyak. Ya kita mah saling membantu lah kok. Cici juga udah kasih jembatan kebaikan kan Iya, untuk orang insya banyak Allah. pasti Allah banyak doain juga. Nah terus yang kafe ini juga mau kerja sama saya jangan deh. Udah kalau mau tempat aja kelola ntar bagi hasilnya berapa gitu aja. Iya. Itu itulah. maksudnya bagi hasil itu untuk apa ya namanya gitu kan taman perlu. Ya maintenance daripada Iya, bukannya itu. paham Makanya kok berat kita juga. kan dagang Cina punya Chinese kita kan harus sedikit apapun kok bisa jadi duit kenapa enggak ya kan. Tapi kalau untuk turut serta atau apa kayaknya saya udah enggak. Iya, Bukannya betul. Jadi nggak terjun langsung. bukannya pesimis enggak. Itu mah tolong rawatin taman itu istilahnya namanya. Ini juga tolong rawatin tempat dengan saya. usaha ini juga bukan saya pesimis enggak. Jadi istilahnya saya membatasi diri. Iya, paham. Maksudnya tidak mau terjun langsung aja. Iya, paham. Nggak mau terjun langsung gitu aja. Jadi pengen sepenuhnya lah nanti mah ngapain aja sama semua tim gitu ya. Hmm. Teteh semua insya Allah. Itu kayaknya udah belum. Ayo. Bentar. Eh,
belum datang orang. Bentar. Oh, belum. Oh, ini udah datang. Dia pakai mobil kak kok? Hah? Pakai mobil. Eh, Iya. Jalan kaki lumayan nih. Iya. Iya, jauh. Iya. Pakai mobil aja. Pakai mobil. Cici hebat